Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muafriza Putra Jedai, NIM F221230022. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik dari jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur kabel. Ini adalah tugas dari struktur konstruksi dan utilitas bangunan bentang lebar. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi dan prinsip dasar struktur kabel. Nah, struktur kabel ini adalah sistem struktur yang bekerja pada prinsip gaya tarik yang terdiri atas kabel baja, sendi, dan juga batang yang menyangga penutup bangunan. Nah, struktur ini dia memanfaatkan gaya tarik pada kabel dan juga gaya tekan pada tiang penyangga. Nah, untuk prinsip konstruksi kabel itu sudah dikenal sejak zaman dahulu pada jembatan gantung dan juga tenda nomaden yang setelah orang mengenal baja, maka baja ini digunakan sebagai gantungan pada jembatan. Nah, ya untuk prinsip yang tadi saya katakan seperti gaya tarik, terus dia didefinisikan sebagai kabel penyangga gaya tarik, terus ada gaya tekan, itu tiang menyangga tiang yang menanggung gaya tekan, terus ada efisiensi minimalkan penggunaan material, itu adalah efisiensi. Nah, terus kita masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke sejarah perkembangan struktur kabel. Struktur kabel itu dia berasal dari jembatan gantung dan juga tenda. Jembatan kabel tarik awalnya diterapkan di daerah pegunungan seperti Himalaya dan juga hutan hujan seperti di Peru. Nah, kemudian berkembang hingga ke Eropa. Nah, pada abad ke-19, prinsip struktur kabel itu diadaptasi pada bentang yang lebih luas. Dan revolusi industri itu memunculkan kebutuhan akan bangunan bentang lebar untuk pabrik dan juga stasiun kereta api. Terus ada dasar-dasar struktur kabel. Nah, gaya tarik yang tinggi dari baja itu memungkinkan kabel membentangi jarak besar yang bersifat fleksibel karena ukurannya kecil dan juga dibandingkan dengan panjangnya. Nah, sedangkan beban yang dipikul oleh batang tarik itu terbagi di antara kabel. Baik, kita masuk ke mekanisme kabel dan juga pengaruh lenturan. Nah, makin panjang kabel, lenturannya itu makin besar, tetapi tegangannya itu menjadi lebih rendah. Makin pendek kabel, lenturannya makin kecil. Nah, tegangan menjadi lebih tinggi apabila yang paling ekonomis adalah dengan mengambil lenturan dengan sudut 45 derajat. Untuk poinnya, itu ada panjang kabel, itu lenturan besar, tegangan rendah. Pendek kabel, lenturan kecil, tegangan tinggi, dan sudut 45 derajat itu adalah paling ekonomis. Baik, kita masuk ke klasifikasi struktur kabel. Nah, secara garis besar, struktur kabel itu dapat dibedakan menjadi struktur kabel tunggal atau sistem roda sepeda. Terus ada struktur kabel ganda, itu double layer system. Nah, sistem kabel ganda itu terdiri atas dua susunan kabel yang tidak seimbang atau yang tidak sebidang. Nah, kedua susunan kabel ini dijaga supaya tetap pada tempatnya oleh penunjang tekan dan dengan berbagai panjang yang dapat disetel. Poinnya itu ada kabel tunggal yang tadi saya katakan itu satu susunan kabel, terus ada kabel ganda, dua susunan kabel yang tidak sebidang. Next, ada gaya-gaya pada kabel. Nah, untuk menghitung gaya-gaya pada kabel itu dapat ditempuh dengan memanfaatkan keseimbangan titik-titik hubung struktur. Nah, kabel ini adalah struktur di mana besar gaya-gaya pada kabel tersebut tidak konstan. Tiupan angin di atas permukaan itu menyebabkan terjadinya gaya isapan. Gaya isapan ini yang menyebabkan atap fleksibel mengarah cembung ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada gaya isapan dan juga gaya tarik. Next, kita masuk ke keuntungan dan kelemahan struktur kabel. Keuntungan struktur kabel itu antara lain dia sebagai elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan luas ringan, memiliki daya tahan besar terhadap gaya tarik, memberikan efisiensi ruang lebih besar, dan memiliki faktor keamanan terhadap api lebih baik. Nah, kelemahan struktur kabel adalah getaran. Struktur ini dapat bertahan dengan sempurna terhadap gaya tarik tetapi dapat bergetar. Kita masuk ke poin keuntungannya, itu adalah ekonomis, ringan, dan juga tahan tarik. Kalau kelemahan dia getaran. Baik, penerapan struktur kabel dalam arsitektur itu
Struktur kabel ini merupakan generalisasi terhadap beberapa struktur yang menggunakan elemen tarik yang berupa kabel. Nah, struktur ini bekerja terhadap gaya tarik sehingga lebih mudah berubah bentuk jika terjadi perubahan besar atau arah gaya. Nah, contoh penerapan struktur kabel itu ada pada bangunan laboratorium Guido Clientiso di Italia. Poin penting pada bangunan itu dia ruang bebas kolom atau flexible design, efisiensi material, penggunaan kabel yang optimal, serta estetika modern dan tampilan visual yang menarik. Nah, sekian dari saya teman. Lucu sekali boy ini loh. Baik, kita Kak, Kak. Baik, kita masuk ke fungsi. Ruang ini diterangi oleh penembusan membran atap dan melalui bukaan rumah kaca tepi daerah penelitian. Ruang di atap lana ujung antara sisi membran dan penelitian ruang berfungsi sebagai ruang umum dan area penerimaan bagi pengunjung. Ruang lantainya total 2.700 meter persegi. Nah, struktur lengkungan, 6 lengkungan membawa membran atap, membran lengkungan isi 3 akord dalam bentuk keranjang atau 3 pusat atau arch. Nah, penampang segitiga mereka bervariasi dari panjang lengkung dan juga ukuran maksimal di puncak dan beruncing ke arah dukungan arch. Mereka terdiri dari 1.764 tabung tunggal di 441 panjang yang berbeda dan juga yang berbeda konfigurasi. Lengkungan bergabung dengan 6 kabel prategang di bawah membran. Kabel ini terhubung ke menstabilkan lengkungan melalui berbentuk piramida Oght-Gires untuk menjauhi lengkungan membran. Nah, teman-teman bisa lihat foto denahnya, strukturnya, dan ini ada struktur kabel. Nah, itu tadi salah satu bangunan yang menerapkan struktur kabel. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.